Ini pertanyaannya nih yang di sini. Iya, ada pertanyaan. Oke, kita mulai dari titipan pertanyaan yang atas ya Mun ya. Iya, Oke. yang satu. Apa kecenderungan romantis yang umum bagi individu yang berzodiak fire Kak? Contohnya tadi Aries, Leo sama Sagittarius. Mereka sangat romantis. Oke. Yes, mereka sangat romantis. Karena mereka melihat hidup sebagai passion. Kalau mereka melihat hidup sebagai passion, apalagi cinta. Iya. Tapi emang kalau Sagittarius hati-hati karena suka bohongin cewek. Ya. Kalau Bagi Sagittarius ya. Kalau Sagittarius cewek? Ya sama aja sih. Sama aja berarti dia suka bohongin cewek. Iya tuh biasanya pacarnya banyak itu. Oke. Jadi Apalagi nih. bagaimana gaya ekspresi cinta yang berbeda antara zodiak Earth sama yang Air Kak? Perbedaannya di mana? Kalau air itu lebih realistis ya. Salah. Kalau earth. Kalau tanah itu lebih realistis. Contohnya kayak Taurus, Capricorn, Virgo, mereka sangat realistis, mereka sangat, lu punya duit berapa? Kayak gitu. Ini orang settle apa enggak? Lu bisa berkeluarga apa enggak? Gitu ya? Lu gimana ya? Dia lebih realistis. Nah, kalau air sign, Contohnya Gemini nih. mereka kurang realistis. Oh iya. Jadi mereka pakai feeling dia kan. bukan cuma soal feeling ya, lebih nggak realistis tuh gini. Mereka tuh punya imajinasi dari informasi hidup yang mereka pernah dapatkan gitu. Jadi mereka menggather informasi di dalam kepala mereka. Mereka kurang realistis aja kalau dibandingin sama tanah. Tanah. Sebetulnya gitu aja sih. Sebentar perlu diperjelas. Oh ya, oke, gimana? Kurang realistisnya gimana? Kurang lebih gini. Jadi mereka gini, kalau boleh aja nggak apa-apa. Jadi kalau tanah itu misalnya gini, mereka akan bertahan walaupun mereka tidak cinta. Mereka akan bertahan walaupun mereka akan sulit di dalam rasanya, walaupun sudah tertekan, walaupun udah apa, mereka akan tetap bertahan di situ. Kalau misalnya air sign, mereka kayak gimana ya? Ya lebih udahlah ya, gitu. Rasanya beda sih. Mungkin mereka akan tetap bertahan juga sih, tapi rasanya beda. Kalau Taurus misalnya kayak earth sign tuh mereka kayak harus bertahan nih. Kalau air sign tuh kayak gue bertahan ya udah deh. Ya. Aku bertahan. Ya gitu. Rasanya beda. Rasanya beda ya? Beda. Ya. Gitu. Tahu nggak sih aku bertahan. Nah beda nih kalau water sign bisa kayak gini, aku bertahan gitu. Nah kalau api mah udah nggak bertahan, udah pergi. Udah mencelat ya. Udah pergi dulu Anda. Dia tanpa perintah dia Udah pergi duluan, bye. Gua nggak mau bertahan, dah gitu. Cukup. Baik. Lanjut pertanyaannya. Gimana kalau apa yang perlu diperhatikan saat menjalin hubungan dengan pasangan yang memiliki perbedaan elemen yang berbeda Kak? Loh, kan kadang malah saling melengkapi. Kadang. Kayak misalnya contohnya, api sama tanah, misalnya gitu. Tanah itu kan adalah api yang sudah padam. Karbon, sama-sama karbon. Api tapi yang sudah padam. Kalau tanah sama api, biasanya tanah lebih kalem. Walaupun dalamnya panas. Yes. Dalamnya panas banget tanah gitu. Tapi dia di luar akan sangat kalem. Kalau api, wow, gitu kan. Tapi begitu ketemu sama tanah, dia bisa mengkalemkan apinya gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu ditakuti karena bisa saling melengkapi. Bisa. Ya? Tanah sama air, mereka juga saling melengkapi. Cuma tanah yang bisa meresap air. Iya. Kalau air dan api? Lumayan agak membagongkan hubungannya. Gimana? Boleh sih, cuma kadang kayak sautan gitu, kayak ya gue padamin lo, gue ini lo, gue ilangin lo. Lagi memarah siram. Iya, gitu. Bingung kan mereka gitu. Cuma ya bisa aja, tapi mungkin seru gitu ya, berantemnya seru gitu. Semuanya seru ya, siap-siap aja jadi tetangga. Ya gitu. Mungkin seru gitu. Ini depannya gini,
ngapain sih dia? Ngintip deh. Kayak tetangga perlu pasang mic itu situ yang dipasang. Kan seru gitu. Kalau direkam rame kayaknya. Kalau udara sama api oke, tapi udara biasanya agak lebih kalah sih sama api ya. Kalau udara sama tanah itu nggak nyambung juga. Udara sama tanah nggak nyambung. Kayak ini maksudnya apa sih ini anak gitu. Mungkin tanah lebih mikir kita ini apa sih maksudnya ini anak agak keblinger ya. Agak keblinger gitu. Biasa kayak contoh nih Taurus sama Libra gitu ya. Pasti Taurusnya ngeliatnya gini, ini anak maksudnya apa sih? Ih pusing gue ngeliatnya. Si Libra kayak berusaha banget, aku orangnya dalam loh gitu. Tapi tanah kayak, ya nggak gitu dalam. Ya elah. Udah sana gitu. Paling ya udah dek ikutin. Ya udah ya ini sayang. Paling gitu kan hubungannya. Lucu aja. Lihat di luar lucu. Iya. Yang menjalan. Nah itu. Taurusnya bisa mumet itu. Iya sih, agak capek gitu ngadepin udara gitu. Tapi kalau misalnya Taurus yang udah awaken, mungkin mereka ngeliat ya. Paling Ya, bisa kayak jauh lebih mereka santai bisik ya. kan. Ya, biasanya kan air sign itu kan berisik gitu. Gitu kita dibunyinya gitu. Gitu aja sih. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana astrologi memprediksi dinamika cinta untuk individu yang berzodiak Air dalam tahun ini? Tahun ini ya? Iya, tahun ini. Air sign ya. Masalahnya ini harus lihat dari placement sih ya. Placement. Oke, placement. Jadi dia posisinya di mana juga harus tahu. Yes, harus tahu. Jadi sun misal Mbak Aries itu tidak akan bisa ditebak secara tahun ini, tidak bisa. Memang kan exalt atau perubahan langit itu kan berubah setiap berapa bulan, setiap berapa minggu gitu. Nah itu memang perubahan-perubahan itu tergantung dari langit dan tergantung dari placement kamu gitu. Oke. Nggak bisa dilihat kayak gitu sih sebetulnya sih. Iya. Jadi memang itu placementnya juga harus tepat Sangat ya, Kak, ya? harus begitu. Apalagi kalau nggak tahu jam lahir agak susah karena ascendant itu yang lebih sangat bisa dibaca untuk per bulannya. Ascendant. Kalau tahu jam lahir ya. Iya. Kayaknya Udah mau pertanyaan selanjutnya? Kayaknya kita perlu pulang tanya jam lahir. Tapi memang nggak boleh dibicarain sih jam lahir kita sama gitu? itu karena gampang banget untuk diprediksi pemikiran kamu akan seperti apa, akan sangat mudah dibaca, akan sangat mudah sekali diguna-guna. Kan sebetulnya kan tidak boleh juga kalau di kejawen itu kan nggak boleh kasih tahu neptu kita gitu. Itu karena sebetulnya sangat mudah sekali ketika kita tahu ya kamu akan dibuat main gitu. Oke. Jadi sebaiknya kita aja yang tahu ya. Kita keep ya berarti ya. Ya sih sebetulnya sih. Oke, Gimana? pertanyaan selanjutnya ini, apa karakteristik dominan dalam cinta bagi orang yang berzodiak water? Atau nggak usah water lah, untuk Aries. Karakteristik cintanya. Aries, apa water nih? Jadi gini, karakteristik water sign itu akan sangat lembut dan emosional. Karakter tanah akan sangat nurturing. Nurturing itu apa sih? Realistis, sangat materialistik, sangat realistis gitu. Kalau air sign mereka akan sangat karakteristik cintanya ya, pasti akan sangat suka di apa ya? Informasi gitu. Senang dengan informasi, senang dengan diajak ngobrol, senang dengan ini gitu. Iya. Kalau water kan senang dengan emosional gitu, ngerti gak? Iya. Kalau api, pasti dulu di nganu gitu, baru gitu kan. Perlu sentuhan-sentuhannya. Harus di nganu dulu, baru jatuh cinta gitu kan. Jadi ketawa ya saya. Bener kan? Ya. Bener apa bener? Bener kayak pilihannya itu bener apa bener dah. Gak ada itu. Apalagi? Ini, apakah ada pola khas dalam kisah cinta yang melibatkan zodiak fire dan zodiak water? Ini yang kayak berlawanan tadi ya? Iya, Yang kayaknya berlawanan lumayan tadi ya? berlawanan karena sebetulnya kan mereka sangat berlawanan gitu secara sifat gitu. Cuma kan sebetulnya yang dilihat bukan cuma water elemennya aja, tapi di situ bisa lihat juga kayak ada fix, ada mutual,
mutable sama ada cardinal. Jadi ada juga bisa dilihat kayak oh ternyata cardinal sama cardinal juga cocok karena sama-sama pemimpin. Oke. Fix sama fix ternyata cocok juga, kayak Leo sama Taurus sangat cocok karena kita berdua nggak suka sama yang namanya perubahan. Karena kita fix, kita nggak suka. Aquarius juga nggak suka perubahan. Kalau ada perubahan dia kayak gimana sih kalau berubah, gue nggak suka deh nih gitu. Sedangkan kalau kayak mutable, kayak misalnya kayak mutable signs itu kayak Sagittarius, terus sama Libra, Virgo, mereka tuh orangnya mutable, suka berubah-berubah. Gemini suka berubah-berubah. Kenapa? Makanya kalau misalnya kita ngelihat lambangnya, Gemini itu kan 2 orang. Iya. Apa namanya? Sagittarius itu 2 badan. Iya. 2 badan ada apa coba maksudnya? Ada ada manusia, ada hewan. Loh dia kan bagi 2 kan? Jadi Cancer itu mutable ya? Iya, Cancer mutable. Dia hidup di 2 dunia. Iya, 2 alam ya. Cuma Virgo doang yang gambarnya nggak 2 dunia. Makanya Virgo tuh agak membagongkan juga sebagai mutable karena dia pengen berubah tapi dia nggak pengen berubah. Gitu. Mumet itu. Mumet memang. Jadi Virgo memang mumet. Makanya mereka sangat perfeksionis. Mereka akan melakukan segalanya untuk stay di tempat padahal dia tuh senang dengan perubahan. Agak mumet memang kalau sebagai Virgo. Iya Gitu. ya. Mutable itu artinya bukan dibilang tidak punya prinsip kan? Artinya Bukan. emang dia Mereka mudah menyesuaikan dengan perubahan Yes, gitu. benar. Karena kenapa dibilang mutable? Karena mereka terletak di waktu zodiak di satu tahun itu. Mereka berletak di tempat di mana musim sedang berubah. Musim sedang berubah dari panas ke hujan itu Cancer, ya kan? Kalau Virgo, pokoknya itu mereka letak di perubahan musim, makanya mereka sangat adaptable. Gitu. Pantes ya. Paham. Gadget ya. Paham tekan Semakin sendiri. banyak yang kita pahami. Lanjut. Lanjut. Bagaimana pandangan astrologi terhadap cinta pada tahap awal hubungan versus tahap lanjut? Itu sih bukan soal astrologi ya. Ini lebih ke Iya, itu kan tergantung pribadi masing-masing. Pasti ya. akan kembali ke pribadi masing-masing. Cuma biasanya awalnya mereka kan ketemu Sun dan Sun dulu. Iya. Sun dan Mercury itu dan Mars itu biasanya di luar, kelihatannya di luar kayak apa. Ascendant juga. Jadi itu yang keluar. Lama-lama begitu kita kenal, oh ternyata kita masuk ke dalam moonnya. Oke. Begitunya masuk dalam moonnya, lalu kita masuk ke dalam Venusnya. Balik lagi ke Marsnya lagi. Iya. Nganu-nganu kan ya. Iya. Jadi makin paham ya kita. Oke, selanjutnya, apakah zodiak mempengaruhi preferensi terhadap tipe kepribadian pasangan dalam cinta? Tergantung belajar zodiak atau tidak. Kadang orang ada yang bukan neglect, kayak nggak mau tahu tentang zodiak kan juga sebetulnya ada juga yang tipikal kayak gitu. Mereka tidak akan mengerti juga. Nah kalau kita yang saya terlebih lagi untuk orang yang mengerti dan aku sebagai Taurus ya aku punya preferensi gitu. Oh gue nggak bakal sih sama Libra kayaknya deh gitu. Kalau aku misalnya aku sebagai Taurus dan aku yang sudah mempelajari aku dan semesta aku dan udah belajar kayak gitu ya aku pasti punya preferensi ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang less knowledge ya pasti mereka nggak akan mengerti banyak juga tentang preferensi yang bagus buat dia apa gitu kan. Cuma ya mungkin setelah mereka cerai gitu, kayak ada temen aku baru cerai gitu kan, terus yang mereka ngeliatin ini loh chart mantan istri gue kayak wah serem juga ya. Ya bisa ya lu gitu ya. Berapa Terus aku tahun ngeliat itu? dia juga oh iya lu juga ada yang ininya ya, pantas lu tertarik sama dia sih, cuma lu kok bisa tahan sama yang kayak begini gitu. Gue sih enggak gitu, gue sih enggak prefer sama yang kayak gini sih gitu. Yaudah nanti kalau gue dapet cewek gue kasih ke lo deh chartnya. Oke siap. Oke siap. Jadi itu memang kita gunakan sebagai preferensi ya. Ya kan kita belajar dalam hidup ya. Kalau misalnya kita tahu itu racun, ya jangan diminum dong. Iya, setuju. Gitu. Selanjutnya, bagaimana bintang dan planet dapat mempengaruhi perasaan cinta dan daya tarik dalam hubungan? Ya, kan kita balik lagi kita adalah makhluk frekuensi.
Kita makhluk air yang sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh frekuensi. Ya planet itu mendentingkan frekuensinya, kita akan sangat terpengaruh olehnya gitu. Sama semua frekuensi dari dalam dari luar gitu. Sama seperti musik. Kayak misalnya kamu ketemu jodoh gitu, kamu pasti nanya dulu, kamu kesukaannya musik apa? Kalau kamu tiba-tiba anaknya jazz banget, terus tiba-tiba dia sukanya dangdut gitu kan, ya nggak nyambung. Iya. Sama aja. Itu sebetulnya. Obrolan juga nggak nyambung ya. Iya gitu. Karena kan musik itu sangat mempengaruhi frekuensi kita. Kayak aku nggak bakal cocok sebetulnya sama orang yang senang sama musik kedumbrengan atau yang curhat kalau di dalam musik gitu. Iya. Tai dia tok gitu kan. Aku yang aduh, gua kalau dengerin musik ada ngomong aja berisik, apalagi suruh dengerin kayak gini, aduh capek gak gitu. Nah, ini orang dengerin kayak gitu terus pasti di kepalanya isinya kan begitu. Iya. Frekuensi yang ada di dalam dirinya marah. Sesuatu yang diulang-ulang ya. Ya kan aku lelah pasti kan. Orang aku nggak suka yang begitu. Jadi sebetulnya di situ sebetulnya Bunda. Relasinya sebetulnya di situ sih, hubungannya di situ. Iya, bisa dipahami ya. Nah ini apa saran astrologi untuk membangun hubungan yang langgeng dan harmonis berdasarkan zodiak? Kalau aku bilang memang tidak menggunakan zodiak, tapi lebih menggunakan logika rasa dan logika pemikiran untuk bisa berhubungan dengan orang yang kamu bersama gitu. Jadi tidak pakai zodiak memang. Kalau memang untuk kelanggengan, keselarasan, keharmonian tidak pakai zodiak memang. Kalau memang udah cinta, sayang dan ingin ya dijalani dengan baik saja gitu. Kalau kita dewasa semuanya pasti baik-baik saja kok. Iya. Jadi bukan lagi tentang zodiak kalau itu sih. Iya, karena apa namanya? Kalau kita tergantung pada zodiak itu, setelah kita misalnya kayak Bunda dulu kan nggak tahu ya. Nah, setelah ini terus Bunda tahu, oh ternyata Bunda kok sama Leo begini, Bunda kok sama ini begini. Ya, itu akan malah justru bikin merusak panas, merusak yang tapi apa yang enggak juga. Jadi gini, kalau memang kita masuk ya di situ ya bisa, tapi bisa juga dibalik kayak oh iya memang sama Leo emang narsis, gue juga narsis kok ternyata gitu. Oh iya boleh juga nih, gue bisa belajar juga tentang kenarsisan ini gitu. Atau mungkin kayak oh iya berarti dia mengajarkan aku untuk ini ya, berarti gue harus bisa belajar seperti ini gitu kan. Jadi perbedaan itu kan bukan sesuatu yang akan jadi sesuatu yang jadi dimusuhin gitu kan. Apa yang perlu diperlebar justru bagaimana caranya supaya bisa melewati itu ya. Mempelajari dan mendalami itu kan salah satu wujud cinta kan ya. Iya. Ya sebetulnya kan ya kalau kitanya udah awaken dan dewasa rasanya semuanya cocok-cocok aja ya. Aku sih merasa aku tidak akan aku tidak pernah merasa tidak cocok dengan bintang apapun gitu. Cuma kalau misalnya harus pacaran atau deket sama orang, emang aku preferensinya kayaknya nggak Libra sih. Kalau Libra gue bingung gitu. Atau Aquarius ya, Aquarius kalau udah awaken bagus banget karena mereka akan sangat wise banget jadi orang gitu. Tapi kalau enggak, sotoynya bukan main mati gue. Iya. Jadi lebih baik dihindari ya Kak ya. Nah maksudnya gitu. Jadi kan banyak yang kita jadi belajar, kita tahu apa dan kita mau apa. Jadi kan kita sadar sendiri ya, semakin kita dewasa itu kita milih banget loh. Iya. Nggak sembarangan memang gitu. Karena kan itu mempengaruhi semuanya ya. Kalau kita sembarangan terus gimana? Capek nggak? Ya. Ya ampun, hidupnya udah bikin capek ya. Iya. Apalagi ini orang bikin gue lebih capek lagi. Bye. Evi ada teman kerja begitu dulu? Ada. Di tempat kerja dulu tuh. Ya itu ada orang ya memang gitu, memang kita tuh memang harus memilih ya kayak apalagi terutama teman, kemudian apalagi pasangan. Kalau kita nggak milih, karena memang ada zodiak yang menguras energi kan Kak? Ya pasti. Apalagi Untuk Aries, misalnya gini, tiap zodiak itu punya preferensi sebetulnya. Kayak misalnya, tapi Taurus itu memang, kebetulan aku Taurus ya. Jadi Taurus itu kebanyakan adalah sahabat semua bintang. Jadi memang kita cocok aja sama semua orang, memang gitu. Tapi sebagai Aries pasti banyak banget yang nggak disukain sih pasti sih. Kayak gue nggak suka nih sama Scorpio bikin capek nih gitu gitu kan. Bisa ada bintangnya kayak gitu. Gemini juga biasanya gampang, Taurus gampang. Tapi Gemini biasanya rada berantem sama Virgo gitu.
Yang siapa ya Viko? ya nggak mungkin kalau Dicari-cari terus. jangan nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Jadi maksudnya tiap bintang tuh biasanya ada preferensi, Iya, biasanya punya preferensi masing-masing gitu, yang cocok atau nggak cocok gitu sih. Cuma kalau menurut aku kalau kita dewasa semuanya cocok kok. Betul. Jadi kembali ke kita sendiri Yes, ya. Apapun tetap Gitu.